yang harus kita lakukan untuk sempurnanya sebuah taubat, yaitu menyesal terhadap perbuatan-perbuatan dosa yang pernah kita lakukan. Dia tidak suka dengan kesenangan orang lain, tidak suka melihat orang lain senang. Melihat orang lain mendapat nikmat, dia meriang, dia panas dingin gitu kan. Melihat tetangganya melarat, tepuk tangan. Itu yang jauh dari sikap taubat. Pergaulan itu sangat besar pengaruhnya dalam membentuk kepribadian kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memulai kajian pada pagi hari ini, saya mendapat amanat dari guru sejak ketika akan memulai kajian hendaknya dimulai dengan kalimat thayyibah. Karena itu, mari kita mulai dengan membacakan kalimat thayyibah. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ilaha illallah, la ma'buda illallah, la ilaha illallah, la matluba illallah, la ilaha illallah, la maqsuda illallah. Bismillah tawakkalna ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Astaghfirullahaladzim, 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 wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alal qalama lil kitabah wal kitabah lil qiraah wal qiraah lil ma'rifah wal ma'rifah lil ibadah lillahi wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuh. Al-ayah surahul azim. Yang terhormat Suhibul Bait di sini beserta Pak Haji beserta keluarga. Mudah-mudahan senantiasa Allah mudahkan urusannya. Amin. Allah berkahkan rezekinya dan juga Allah berkahkan usianya. Amin. Tidak lupa alim ulama, aparatur pemerintah setempat yang juga saya hormati, dan tak lupa hadirin Bapak dan juga Ibu yang sama saya hormati. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelumnya mohon maaf Pak jika dalam penyampaian saya ke depannya ada hal-hal yang salah, ada yang keliru, karena saya juga manusia biasa, sama-sama masih dalam tahap belajar. Mohon maaf dan mohon koreksinya.
Hadirin rahimakumullah. Agama mengajarkan kepada kita agar dalam melaksanakan segala sesuatu pekerjaan hendaklah dilakukan dengan penuh kehati-hatian, dengan penuh perhitungan, tanpa terburu-buru, tanpa tergesa-gesa. Dikatakan dalam pepatah, fit ta'annis salamah wa fil ajalatin nadamah, bahwa dalam kehati-hatian itu ada keselamatan, dan dalam sikap terburu-buru, dalam sikap tergesa-gesa biasanya mengandung penyesalan. Akan tetapi ada 5 perkara yang justru ini agama menganjurkan untuk dilakukan dengan buru-buru, jangan ditunda-tunda. Apa 5 perkara tersebut? Yang pertama adalah menguburkan jenazah. Tidak baik Pak Bu apabila ada orang meninggal kemudian jenazahnya disemayamkan 2-3 hari di rumah. Baiknya ketika ada orang meninggal, setelah orang itu dimandikan, dikafankan dan juga disolatkan, langsung dikuburkan. Dan lebih baiknya lagi, orang meninggal itu dimakamkan di tempat orang itu meninggal. Contohnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau kelahiran kota Mekah. Beliau dilahirkan di kota Mekah. Wafat di kota Madinah dan kemudian dimakamkan juga di kota Madinah. Kenapa baginda Nabi dimakamkan di Madinah, tidak di kota Mekah? Padahal Mekah adalah kota kelahirannya. Karena pada prinsipnya agama menginginkan kemudahan, bukan kesukaran. Itu yang pertama. Yang kedua, hal yang harus disegerakan, dilakukan dengan buru-buru, dengan segera, yaitu mengawinkan anak perempuan. Jadi Pak, Bu, apabila Bapak atau Ibu di rumah mempunyai anak gadis gitu ya, anak gadis yang usianya sudah memasuki usia pernikahan, orangnya sudah siap untuk menikah, bahkan sudah minta untuk dinikahkan, maka Pak Bu, kita sebagai orang tuanya harus segera menikahkannya atau mengawinkannya. Kenapa? Karena kebanyakan perempuan, apalagi di zaman sekarang gitu kan, kalau misalnya tidak segera dinikahkan oleh orang tuanya, dikhawatirkan mereka akan kawin sendiri. Dan apabila itu sudah terjadi, maka kitalah sebagai orang tua yang juga akan repotnya. Maka dari itu, anak perempuan harus segera dinikahkan. Berbeda kan dengan anak laki-laki mah, kalau dalam bahasa Sunda mah, anak laki-laki itu panjang lengkah. Jadi ya saya gitu. Saya masih sendiri ya. Ya saya masih menikmati masa-masa sendiri, masih mencari untuk melengkapi keilmuan gitu. Jadi itu yang kedua, yang harus disegerakan adalah mengawinkan anak perempuan. Hal ketiga yang harus disegerakan adalah membayar hutang. Apabila di sini Pak, mohon maaf, ada yang sudah terlanjur berhutang gitu kan, maka apabila dalam tempo dekat kita sudah memiliki uang dengan nominal yang cukup untuk lunasi hutang bahkan lebih, maka segeralah lunasi hutang tersebut. Meskipun pada awalnya misalnya kita akad dengan yang meminjamkan itu akan dibayar 2-3 bulan ke depan. Kan tetapi jika dalam tempo 2 minggu kita sudah punya uang untuk lunasinya, maka segeralah lunasi hutang tersebut, jangan ditunda-tunda. Dikhawatirkan kalau ditunda besok, lusa, dikhawatirkan uang yang sudah ada akan terpakai untuk kepentingan yang lainnya. Dan kalau sudah seperti itu, takutnya utang akan tetaplah utang karena tidak terbayar adanya. Hal keempat yang harus disegerakan adalah menghidangkan makanan bagi musafir
yang kebetulan menjadi tamu di rumah kita. Dan hal kelima yang harus dilakukan dengan segera, dengan buru-buru dan jangan ditunda-tunda lagi adalah bertaubat apabila kita melakukan perbuatan dosa. Hal kelima inilah hadirin yang akan menjadi bahasan kita pada pagi hari ini, yaitu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah. Taubat menurut bahasa berasal dari kata taba yatubu yang isim masdarnya adalah taubatan. Artinya senada dengan roja'a yarji'u atau ada ya'udu, yaitu pulang atau kembali. Jadi taubat menurut bahasa adalah kembali dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan taubat menurut istilah yaitu ar-ruju'u ila Allah bimtithali awamirillah wajtinabi nawahiyah. Kembali kepada Allah dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Apabila dalam kehidupan kita sehari-hari kita terbiasa menerjang larangan-larangan Allah, kita terbiasa melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, maka taubat artinya kembali dari hal-hal yang dilarang oleh Allah menuju kepada hal-hal yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa taubat ini mesti disegerakan? Karena Pak Bu, kita makhluk yang namanya manusia ini sulit melepaskan diri dari yang namanya perbuatan dosa dan salah. Betul. Nabi Muhammad SAW bersabda, kullu bani adama khata'un wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap anak Adam, yakni setiap manusia pasti melakukan kesalahan, pasti pernah berbuat dosa. Dan sebaik-baiknya pendosa, sebaik-baiknya orang yang berbuat kesalahan adalah orang yang langsung bertaubat kepada Allah, meminta ampunan kepada Allah. Jadi Pak, orang baik itu bagus gitu Pak ya. Tapi merasa paling baik tidak bagus Pak. Kemudian orang yang apabila dia melakukan dosa langsung bertaubat kepada Allah. Hal ini digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 135. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum. Dan apabila orang-orang berbuat dosa, melakukan perbuatan keji, aw dhalamu anfusahum, atau mereka berbuat zalim kepada dirinya sendiri, zakarullaha fastaghfaru lidzunubihim, mereka langsung mengingat kepada Allah dan meminta ampun kepada Allah. Jadi perilaku orang yang ketika berbuat dosa langsung mengingat kepada Allah, langsung meminta ampun kepada Allah, itu sudah Allah gambarkan dalam Al-Quran surah Al-Imran. Dan apa balasan bagi orang tersebut? Allah melanjutkan dalam ayat 136. Ulaika jazaa'uhum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul 'amilin. Dan balasan bagi mereka, bagi orang-orang yang ketika berbuat dosa langsung ingat kepada Allah, langsung bertaubat kepada Allah, balasan bagi mereka adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa jannatun, dan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan mereka akan kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baiknya pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang yang beramal. Hadirin rahimakumullah. Jadi orang baik sesungguhnya bukanlah orang yang tidak pernah berbuat salah,
yang tidak punya dosa karena memang tidak ada orangnya yang ketika hidup tidak melakukan dosa. Tetapi orang baik sesungguhnya adalah orang yang ketika berbuat dosa mereka langsung ingat kepada Allah, langsung meminta ampun, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Sejak awal iblis memproklamirkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbi wa izzatika la azalu adwi bani Adam madamat arwahum fi ajsadihim. Ya Allah, demi kemuliaan-Mu aku bersumpah, kata iblis, aku akan senantiasa menggoda anak Adam. Aku akan senantiasa menggelincirkan anak Adam, manusia, kepada perbuatan-perbuatan dosa selama ruh berada dalam jasad mereka. Jadi Pak Bu, selama ruh berada dalam jasad kita, selama itulah iblis akan berusaha menenggelamkan kita dalam perbuatan maksiat. Iblis akan menggelincirkan kita pada perbuatan-perbuatan dosa. Akan tetapi Allah membalas proklamasi iblis tersebut. Allah memberikan jaminan kepada kita. Wa izzati wa jalali ya mal'un la azalu aghfir lahum mastaghfaru. Demi kehormatanku, demi kemuliaanku, hai iblis, hai yang terkutuk, hai mal'un, kata Allah, kalaupun engkau akan selalu menggoda manusia, menggelincirkan manusia kepada hal-hal yang mengandung dosa, kepada perbuatan maksiat, selama arwah, selama ruh berada dalam jasad mereka, maka aku akan senantiasa mengampuni dosa-dosa mereka selama mereka mau memintakan ampun kepada kita. Dari Pak, itu jaminan dari Allah kepada kita. Allah akan senantiasa memberikan ampun kepada kita asalkan kita yang mau meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas apa yang harus kita lakukan agar sempurnanya sebuah taubat? Yang pertama yang harus kita lakukan untuk sempurnanya sebuah taubat yaitu menyesal terhadap perbuatan-perbuatan dosa yang pernah kita lakukan. Kadang-kadang Pak, ada orang yang bertobat tapi bukan malah menyesal, dia malah puas katanya. Dia bilang sama temannya, pada zaman saya masih muda dulu, saya udah puas, saya udah kenyang hidup di dunia perjudian, saya udah kenyang mabuk-mabukan, saya udah kenyang berbuat maksiat, saya udah puas, saya udah kenyang. Kalau dalam bahasa Sunda mah geus teu parasaran deui, gitu kan? Saya sudah kenyang dalam kehidupan maksiat. Sekarang saya mau berbuat baik, sekarang saya mau bertobat kepada Allah. Tobatnya bagus Pak, Bu, tapi rasa puasnya itu yang salah. Bukan rasa puas, tapi menyesal. Menyesal diperintahkan oleh Allah. Menyesal dulu saya pernah hanyut dalam perbuatan dosa. Menyesal dulu saya pernah hanyut dalam minum-minuman keras, dalam meja perjudian. Menyesal diperintahkan oleh Allah. Nanti dari perasaan menyesal akan timbul hal yang kedua, yaitu berniat untuk tidak mengulanginya kembali. Jadi setelah kita menyesal akan dosa yang pernah kita lakukan, di situ kita berniat untuk tidak mengulanginya kembali. Kalau setelah menyesal tapi diulangi lagi, itu namanya bukan tobat yang sebenar-benarnya. Kalau setelah menyesal tapi diulangi lagi, itu namanya main-main. Barangkali hadirin, itu yang dinamakan dengan tobat sambal. Hari ini kita makan nasi dengan sambal, pedasnya gila minta ampun gitu kan. Marah-marah saking pedasnya, marah-marah ngomel-ngomel. Gila ini sambal, pedas banget, sakit perut, tobat saya dari sambal, gak akan makan-makan lagi gitu kan. Tobat katanya dari sambal, tapi 2-3 hari kemudian dia makan lagi, gak ada sambal, malah nyari. Katanya gak enak makan kurang sambal, kurang nikmat.
makan lagi sambal, sakit perut lagi. Nah itu namanya tobat sambal, gitu kan. Itu dinamakan dengan tobat yang tidak sebenarnya. Karena penyesalannya tidak diiringi dengan ras, dengan niat untuk tidak mengulanginya kembali. Begitupun di meja perjudian. Ketika miskin, bangkrut, dia menyesal, bertobat kepada Allah. Menyesal, ya Allah, saya terjun di meja perjudian. Akibatnya sekarang rumah tangga berantakan, harta habis ludes, anak terlantarkan, utang di mana-mana, harta gak punya. Menyesal saya, ya Allah. Itu yang diucapkan ketika dia lagi miskin, lagi bangkrut. Akan tetapi sebulan, 2 bulan kemudian dia merintis lagi usaha. Usahanya makmur, sejahtera kembali. Dia lupa pada omongannya pada waktu miskin. Ketika sejahtera dia kembali, dia penasaran dengan perjudian. Sedikit demi sedikit tergelincir dari kemeja perjudian. Dan itu juga sama, bukan tobat yang sebenarnya. Karena tobatnya tidak diiringi dengan niat untuk tidak mengulangi kembali. Di dalam minum minuman keras juga sama. Menyesal, tidak mau lagi saya minum minuman keras. Udah nyesal gitu kan, udah taubat. Kemudian datang temannya, ngajakin lagi, bro, minum yuk. Kata dia, enggak. Loh kenapa? Enggak, sekarang saya udah taubat. Ah yang benar, benar. Sekarang saya udah taubat. Kalau apa yang bayarin gimana? Yang bayarin saya. Ya udah kalau tadi itu gaskeun gitu kan. Ternyata rupanya dia bertobat dari minuman keras hanya karena gak ada yang bayarin, Pak. Ketika ada yang bayarin, kembali lagi minum minuman keras. Itu pun sama, bukan tobat yang sebenarnya. Tobat yang sebenarnya, penyesalan harus diiringi dengan niat untuk tidak mengulanginya kembali. Hal ketiga yang harus dilakukan untuk sempurnanya sebuah taubat, yaitu berjanji untuk meninggalkan perbuatan jahat tersebut. Dengan kata lain, kalau misalnya kita bertaubat, berniat untuk taubat meninggalkan minum-minuman keras, maka talak 3 itu minuman keras. Kalau kita bertobat perjudian, talak 3 semua macam perjudian. Jadi kita harus berjanji untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan jahat itu untuk selama-lamanya. Kemudian hadirin, apalagi yang harus kita lakukan? Yang keempat adalah meminta maaf, meminta halal kepada sesama manusia, kepada saudara, keluarga, maupun tetangga. Termasuk mengembalikan hak-hak orang lain. Ini yang menyangkut dengan hukukul adamiyyin atau hak-hak manusia. Jadi Pak Bu, kalau misalnya kita mempunyai urusan, mempunyai dosa sesama manusia, kemudian kita bertobat kepada Allah, Allah belum akan mengampuni dosa kita selama orang yang bersangkutan tidak memberikan maaf kepada kita. Misalnya Pak Bu, hal yang biasa kita lakukan tanpa kita sadari, kita menggibahkan seseorang. Misalkan si A dan si B menggibahkan si C. Itu kan perbuatan dosa. Nah, Allah tidak akan mengampuni dosa gibah kita selama orang yang kita gibahkan tidak memberikan maaf kepada kita. Jadi harusnya bagaimana? Harusnya kita meminta maaf kepada si C bahwa kita sudah menggibahkan dirinya. Kalau misalnya si C tidak memberikan maaf kepada kita, itu urusan dia sama Allah. Kewajiban kita adalah meminta ampun, meminta maaf kepada orang yang bersangkutan. Akan tetapi jika misalnya si C bilang seperti ini, akan saya maafkan, akan tetapi saya pengen tahu dulu apa yang Anda gibahkan tentang saya. Kalau Anda kalau Anda mengatakan, menyampaikan kepada saya apa yang digibahkan, saya akan mengampuni Anda, akan memberikan maaf Anda. Nah, kalau kita seperti itu, maka kita wajib menyampaikan apa yang kita gibahkan kepada si B tentang si C tersebut.
Setelah itu si C akan mengampuni, akan memberikan maaf. Dan kalau orang yang bersangkutan sudah memberikan maaf kepada kita, maka insya Allah Allah juga akan memberikan maaf, akan menerima taubat kita terhadap sesama manusia. Jadi itu yang keempat, harus meminta maaf, meminta halal kepada sesama manusia. Hal kelima yang harus dilakukan untuk sempurnanya sebuah taubat, yaitu memperbanyak membacakan istighfar dalam kehidupan sehari-hari. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna likulli da'in dawa'un wa dawa'udz dzunubi al-istighfar." Sesungguhnya semua bentuk penyakit, semua jenis penyakit pasti ada obatnya. Dan obat bagi semua macam dosa, segala macam dosa adalah istighfar, yakni kalimat astagfirullahaladzim. Jika yang sebelum-sebelumnya adalah berbentuk perbuatan-perbuatan konkret, maka yang kelima inilah yang terakhir adalah tobat dalam bentuk ucapan, yaitu membaca istighfar astagfirullahaladzim. Hadirin rahimakumullah, teladan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau merupakan orang yang paling bersih hatinya. Beliau mendapatkan jaminan ampun dari segala kesalahannya. Beliau mendapatkan jaminan ampun dari Allah Subhanahu wa taala. Yaghfirullahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Kata Allah, Muhammad, dosamu yang telah lalu, dosamu yang sekarang, dan dosamu yang akan datang, kalaupun ada, semuanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi dalam sejarah perjalanan kehidupannya, orang yang benar-benar udah mendapatkan jaminan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ampun dan surga, tetapi beliau mengatakan, "Ya ayyuhan nas, tubu ilallah fa inni atubu fil yaum mi'ata marrah." Wahai manusia, bertobatlah kepada Allah. Sesungguhnya aku, kata baginda Nabi, dalam sehari semalam bertaubat kepada Allah, membaca istighfar kepada Allah 100 kali. Dalam riwayat lain dikatakan sab'ina marrah, 70 kali. Orang yang sudah benar-benar mendapatkan jaminan ampun dari Allah, sehari semalamnya minimal 70 kali beristighfar kepada Allah, meminta ampun kepada Allah. Lah, bagaimana dengan kita, Pak? Kita belum sama sekali mendapatkan jaminan ampun dari Allah, belum ada jaminan masuk surga dari Allah. Tapi apakah pernah kita bertobat kepada Allah 70 kali dalam sehari? Yang ada malah kita dalam sehari semalam minimalnya 70 kali kita berbuat dosa kepada Allah. Betul, Bu? Nah, oleh karena itu kita harus senantiasa beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam satu hadis diriwayatkan bahwa Iblis laknatullah alaih pernah berkata, "Ahlaktun nasa bizunubi wal ma'asi." Aku rusak, aku hancurkan kehidupan manusia dengan maksiat, dengan dosa. Jadi iblis menghancurkan kehidupan kita dengan menanamkan rasa kegemaran dalam kehidupan berbuat dosa, menanamkan kesukaan dalam hidup dalam perbuatan-perbuatan maksiat. Kemudian iblis melanjutkan, "Wa ahlakuni bila ilaha illallah wal istighfar." Akan tetapi manusia, mereka menghancurkan aku dengan kalimat la ilaha illallah dan istighfar, yakni astagfirullahaladzim. Inilah senjata pamungkas menghadapi iblis untuk menghancurkan kehidupan kita. Jadi Pak, Bu, iblis menghancurkan kehidupan kita itu dengan menggiring kita kepada perbuatan dosa dan maksiat. Nah, kita menghadapinya, melawannya dengan memperbanyak la ilaha illallah dan istighfar. Jadi
kalau kita terdorong untuk melakukan perbuatan dosa, terdorong untuk melakukan maksiat, maka hendaknya kita segera sadar bahwa ini adalah tipu daya iblis, ini adalah perangkap iblis untuk menghancurkan kehidupan kita. Maka segeralah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memperbanyak membaca istighfar. Nah, setelah iblis menghancurkan kita dengan menggiringkan kita kepada perbuatan dosa, kemudian kita lawan, kita hancurkan iblis dengan kalimat istighfar dan la ilaha illallah. Apakah iblis diam? Apakah iblis menyerah? Tidak, Pak. Allah. Hadirin rahimakumullah. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah dengan sifat pengasih dan sifat penyayangnya, dengan kasih dan sayangnya, Allah akan mengampuni semua dosa-dosa, semua kesalahan-kesalahan kita, asalkan kita mau bertobat kepada Allah. Dan kadang-kadang kita manusia terlalu bodoh, gitu Pak, membiarkan diri berlarut-larut dalam dosa, menunda-nunda untuk bertobat. Besok aja bertobat, lusa saja, atau nantilah bertobatnya udah agak sedikit tua, gitu kan. Padahal kan belum ada yang tahu terkait umur. Nah, itu tidak baik, Pak. Terusnya kita segera bertobat kepada Allah. Selama napas kita belum sampai tenggorokan, selama matahari terbit dari timur dan tenggelam dari barat, selama itulah Allah akan menerima taubat hambanya. Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah akan selalu menerima taubat seorang hambanya selama nafasnya belum sampai tenggorokan. Kalau nafas sudah sampai tenggorokan, maka taubat terlambat adanya. Kemudian hadirin rahimakumullah, apa saja sih ciri-ciri orang yang sudah melakukan taubat? Seorang ahli hikmah berkata, ciri orang yang sudah melakukan taubat kepada Allah dalam kehidupan sehari-harinya bisa dilihat dalam kemampuannya menjaga lidahnya. Menjaga lidahnya dari perkataan-perkataan yang tidak bermanfaat, perkataan-perkataan yang mengandung dosa. Misalnya namimah, mengadu domba, atau ghibah. Itu adalah perkataan-perkataan yang membuat dosa, atau perkataan yang merugikan orang lain. Nah, orang yang bertaubat kepada Allah bisa dilihat dari kemampuannya menjaga lidahnya. Yang kedua, ciri orang yang sudah bertaubat adalah tidak ada lagi rasa dengki dalam hatinya, tidak ada lagi hasud dalam hatinya, tidak ada lagi rasa ingin membenci kepada orang lain, tidak ada lagi rasa ingin memusuhi kepada orang lain. Kenapa? Karena dirinya disibukkan dengan kesalahan-kesalahan yang ada pada dirinya, sehingga tidak ada lagi waktu untuk mengorek-ngorek kesalahan orang lain. Gak ada lagi waktu untuk mencari-cari kesalahan orang lain. Maka inilah makna dari sabda Nabi, tuba liman syaghalahu aibu an uyubin nas. Beruntunglah, berbahagialah orang yang dengan satu kesalahan yang ada pada dirinya menjadikannya dia sibuk sehingga tidak ada lagi waktu untuk mengorek-ngorek kesalahan orang lain, tidak ada lagi waktu untuk mencari aib-aib orang lain. Jadi Pak Bu, orang yang sudah bertobat itu fokus dengan dirinya sendiri, introspeksi diri gitu, tidak pernah mencari-cari kesalahan orang lain. Berbeda dengan orang yang jauh dari sikap taubat. Dia tidak suka dengan kesenangan orang lain, tidak suka melihat orang lain senang. Melihat orang lain mendapat nikmat, dia meriang, dia panas dingin gitu kan. Melihat tetangganya melarat, tepuk tangan. Itu yang jauh dari sikap taubat. Sementara orang yang bertobat, ketika melihat orang lain mendapat nikmat, dia bersyukur, alhamdulillah. Tidak ada lagi rasa hasud di dalam hati.
Karena dia tahu bahwa hasud dan itulah yang akan memakan kebaikan-kebaikan kita. Sabda Nabi, sifat hasud akan memakan semua kebaikan-kebaikan kita seperti api yang memakan kayu bakar. Allahu Akbar. Pak, sholat kita, zakat kita, puasa kita, semuanya, semua kebaikan kita akan habis jika kita memiliki rasa hasud. Memang tidak terasa, akan tetapi ketika kita memiliki rasa hasud pada orang lain, puasa kita dimakan habis oleh hasud itu. Sholat kita dimakan habis oleh hasud itu. Gitu ya. Jadi orang yang bertobat itu tidak memiliki rasa hasud karena dia tahu bahwa hasud akan memakan semua kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan seperti api yang memakan kayu bakar begitu cepatnya. Itu yang kedua. Ciri orang yang bertaubat itu tidak lagi ada rasa dengki, hasud kepada orang lain. Tidak lagi memiliki rasa untuk membenci, memusuhi orang lain. Karena dirinya disibukkan dengan kesalahan yang ada pada dirinya sendiri. Nah biasanya Pak, orang yang hasud itu, yang suka mencari kesalahan orang lain itu, pada hakikatnya dirinya disibukkan, dirinya disakiti oleh perasaannya sendiri. Dia terlalu sibuk mencari kesalahan orang lain sehingga sikap introspeksi tidak ada, mawas diri tidak ada, gitu kan? Sikap bercermin terhadap dirinya sudah hilang. Sementara orang yang sudah bertaubat tidak lagi ada sifat hasud di dalam dirinya. Makanya apa? Sebanyak apapun amal kita, kebaikan kita, jangan pernah berbangga diri. Jangan sombong karena kita masih ada kemungkinan tergelincir atau terperangkap sama godaan iblis. Begitupun sebaliknya, bagaimanapun besarnya kemaksiatan kita, dosa-dosa kita, jangan pernah berputus asa dari rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang bertaubat itu ketika berhadapan dengan orang lain bermodalkan husnudzon kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah. Tidak a priori. Ada orang yang ketika pertama kali bertemu dengan orang sudah menyimpulkan kesalahan orang lain, sudah memiliki rasa bahwa orang itu memiliki dosa, orang itu memiliki kesalahan. Kita lebih baik dari mereka. Ada orang seperti itu. Nah, orang yang bertobat itu tidak pernah a priori, tidak pernah merasa bahwa dirinya lebih baik seperti itu ya. Hal ketiga, ciri dari orang yang bertaubat kepada Allah yaitu menjauhkan diri dari bergaul dengan orang-orang yang jahat. Sebab kita tahu pergaulan itu sangat besar pengaruhnya dalam membentuk kepribadian kita. Asyariku fi syarri syarrun. Kita bergabung dengan orang-orang yang jahat sama kejahatannya. Meskipun tidak secara langsung kita berbuat jahat, tetapi kita sudah bersama-sama di majlis orang jahat. Bukan berarti orang yang bertobat itu tidak boleh bergaul dengan orang lain. Itu juga sama menunjukkan keangkuhan diri. Akan tetapi orang yang sudah bertobat itu dia bisa menjaga sosialisasi dengan yang lain, bisa membatasi perilaku kita dengan orang-orang yang jahat. Itu ciri-ciri orang yang ketiga. Keempat, ciri orang yang bertobat itu dia selalu mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Saya kemarin pada kenaikan BBM mengambil satu pelajaran Pak Bu. Akhir Agustus, kalau nggak salah akhir Agustus, dikabarkan pada awal September akan ada kenaikan harga BBM. Semua orang yang memiliki kendaraan berbondong-bondong
Kemana? Ke pom bensin itu kan. Dia rela mengantri asalkan motornya, bensinnya penuh, mobilnya penuh gitu kan, karena besok harga mahal gitu kan. Tapi kenyataannya besoknya belum naik ya, naiknya tanggal 3. Nah itu kalau dianalogikan pada kehidupan kita, kenapa Allah tidak memberitahu akan waktu kematian kita, Pak? Kalau Allah memberikan waktu kematian kita, maka setahun sebelumnya atau seminggu sebelumnya kita akan bertobat, kita akan berlomba-lomba melakukan kebaikan, pasti amal, gitu kan? Soalnya kita tahu bahwa minggu depan kita akan meninggal. Kita hari ini berbondong-bondong ke pom bensin untuk mengisi bensin kita agar penuh, karena besok akan harga naik. Begitupun dengan mati. Kalau misalnya dikasih tahu oleh Allah seminggu sebelumnya, pasti kita akan apa? Akan berbuat baik, akan memenuhi semua amal-amal kebaikan kita, karena kita tahu bahwa minggu depan kita akan meninggal. Itu hikmahnya Allah tidak memberikan tahu akan waktu kematian kita, supaya apa? Supaya kita senantiasa mempersiapkan diri, senantiasa memperbanyak amal kebaikan untuk bekal kehidupan setelah kematian, kehidupan di alam barzakh, kehidupan di alam akhirat. Jadi dari sekarang kita mulai belajar memperbanyak amal kebaikan, memperbanyak bekal untuk kehidupan setelah kematian. Nah, orang yang bertobat itu dirinya selalu disibukkan dengan memperbaiki diri, mempersiapkan bekal untuk kehidupan setelah kematian. Karena dia tahu hidup ini adalah perjalanan yang panjang, dan setelah perjalanan hidup ini kita pasti akan dimintakan pertanggungjawaban. Oleh karena itu, Pak, jika kita kembali kepada surah Ali Imran ayat 135, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum. Apabila ada orang-orang yang berbuat dosa, yang berbuat zalim terhadap dirinya sendiri, dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Mereka langsung mengingat kepada Allah, mereka langsung bertaubat kepada Allah. Maka insya Allah kita tidak akan lagi mengulur-ulur waktu. Udah baik? Jadi orang yang baik itu menjadikannya dosa-dosa itu sebagai langkah preventif agar tidak lagi diulangi di kehidupan selanjutnya. Dijadikannya kesalahan-kesalahan yang pernah diperbuat sebagai pelajaran agar tidak mengulangi di kehidupan yang selanjutnya, agar bisa menjadi kehidupan yang lebih baik setelah berbuat dosa. Jadi taubat itu jangan lagi diulur-ulur waktu, jangan lagi ditunda-tunda. Lakukanlah taubat dari sekarang, karena kita tidak pernah tahu kapan Allah akan mengambil kita. Ketika kita sedang apa, Allah akan mengambil kita. Maka segeralah lakukan taubat, karena taubat adalah perbuatan yang diperintah oleh Allah, oleh agama, untuk dilakukan dengan segera dan jangan ditunda-tunda lagi. Mungkin Pak, Bu, itulah beberapa poin mengenai taubat, ya, dari pengertian taubat, kemudian syarat taubat, dan juga ciri-ciri orang yang bertaubat. Nah, mudah-mudahan meskipun sedikit gitu ya, tidak banyak, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan ciri orang yang bertaubat ada pada diri kita semua, dan mudah-mudahan kita semua senantiasa bisa memperbaiki diri, bisa bertaubat kepada Allah, sehingga kita sebelum ajal menjemput kita sudah diampuni oleh Allah, tidak ada lagi dosa yang ada pada diri kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaian materi, ada kesalahan dalam penyampaian ayat Al-Quran. Benarnya itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apabila kesalahannya itu yakin berasal dari kebodohan saya pribadi. Khulmas sofa wa da'na kadar wabillahi hidayah wa taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.